Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ibadah ketundukan kepada Allah tidak mengenal batas waktu, karena memang perintah Allah selama hidup ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah. Ketika Allah ciptakan, ada tanda kehidupan, memahami perintah Allah, selama keadaan itu berlangsung maka wajib beribadah. Berkaitan ibadah ini ada amaliyah zahir atau amaliyah yang bersifat fisik kelihatan, ada amaliyah batin, amaliyah yang tidak nampak. Apa saja contoh amaliyah zahir kelihatan? Amaliyah zahir kelihatan dan nampak, bahkan bisa dinilai. Mana contohnya? Ibadah sholat kelihatan, wudu kelihatan. Sehingga seumpama kita nilai wudu, sholat seseorang bisa dinilai berapa nilainya sholat, berapa nilainya wudu, karena kelihatan. Ada standarnya, ada ketentuannya. Zakat demikian, puasa demikian, haji terlebih-lebih lagi, semua adalah amaliyah zahir. Amaliyah yang nampak, amaliyah yang kelihatan. Maka orang muslim harus menampakkan daripada ibadahnya. Rasul salat, bagaimana Rasul salat? Rasullu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana salatnya Rasul? Ya berdiri, ya ruku, ya duduk, membaca Fatihah. Itu sholat cara yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasul. Enggak boleh kita sholat selain tata cara yang tidak sesuai dicontohkan. Contoh umpama, yang penting sholat ngeling aja. Ada orang sholat tapi ngeling. Kata dia, orang yang sholat itu supaya ngeling. Berarti orang-orang yang masih sholat belum pada ngeling, maka supaya ngeling sholat. Berarti yang sudah ngeling nggak perlu. Nah itu dia, dibulak-balik begitu repot itu. Saya mah udah ngeling, jadi nggak perlu sholat. Ada sholat yang cuma ngeling doang, nggak perlu ruku, nggak perlu sujud. Yang begini repot. Maka bagaimana sholat? Ya kelihatan sholat. Diawali dengan wudu, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap rambut kaki, kelihatan. Enggak boleh enggak kelihatan. Ini namanya amaliyah zahir. Kemana ibadah haji umroh? Ke Mekah. Enggak boleh kepada selain Mekah. Umpama yang penting maniat aja. Saya mau umrohnya ke Tanah Abang. Bukan umroh ke Tanah Abang mah belanja. Namanya ibadah-ibadah zahir, ada patokannya, ada batasan waktunya, ada batasan tempatnya. Saya mah supaya enggak repot ntar puasa Ramadan, saya cicil sekarang aja dah, atau atu 2 hari. Jadi ada orang niatnya Senin Kamis tapi niatnya Ramadan, supaya nanti Ramadan kagak usah puasa, yang penting mah udah puasa katanya. Enggak begitu. Amaliyah zahir tidak semaunya kita melaksanakan bagaimana sesuai nalar, sesuai keinginan kita. Amaliyah zahir ada batasan waktunya, ada tata cara kaifiyahnya,
ada batasan tempatnya, maka ibadah-ibadah yang bersifat zahir, bersifat fisik, ada tata cara, batasan waktu, batasan tempat. Namanya umroh, namanya haji ke Mekah, nggak bisa yang namanya umroh ke selain Mekah karena ada batasan tempatnya, ada batasan waktu. Mana contoh? Sebentar lagi kita akan memasuki, setelah bulan Dzulqa'dah ada namanya bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah bagi mereka yang manistata'a ilaihi sabila, ada kemampuan fisik, ada kemampuan materi finansial, badannya sehat, berangkat melaksanakan ibadah haji. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, datang bulan Dzulhijjah, maka dianjurkan untuk berkurban. Datang bulan kurban, datang bulan Dzulhijjah, nanya, Pak Ustadz, saya belum akekah, kira-kira akekah dulu apa kurban dulu? Nah coba itu. Datang bulan haji, orang belum akekah tapi mau kurban, nanya, kira-kira saya ekah dulu apa kurban dulu? Lihat momentumnya. Bulan haji itu momentumnya untuk ibadah, untuk kurban. Karena memang momentumnya untuk ibadah kurban, ya kurban, jangan akekah, kecuali kalau dua-duanya. Beli kambing dua, satu buat kurban, satu buat ekah, itu yang terbaik. Jangan sampai satu kambing tapi niatnya kurban sekaligus akekah, ngirit, itu maka gak bener. Panitia gue pusing, ini ekah apa kurban? Sudah maniatnya kurban plus akekah, kambingnya kuru, beduh. Mendingan kalau kambingnya gede mah montok, patokan 6 juta begitu, gede montok 40 kilo. Ini mah kuru, diantar sama tukang kambing gue dari kolbak, loncat, kira ini mah anak kucing, saking kurusnya loncat itu kambing. Dipoto mah ke panitia, ntar saya kirim hewan kurban gede, fotonya mah di zoom, ternyata pas dikirim panitia gue bingung, udah mah kambingnya kecil, niatnya kurban plus umroh plus akekah. Ilaha illallah, sekalian deh yang begitu mah isi perutnya kirimin, yang begitu musahin panitia. Kurban, niatnya kurban dari tanggal 1 udah update status, alhamdulillah tahun ini bisa kurban. Gua dipoto kambing, tahu kambing siapa itu, tanggal 1 sampai tanggal 10, status WA-nya kambing doang. Dah pas dikirim kambingnya kurus banget. Udah kambingnya kurus, ngebisikin ke panitia, jangan lupa paha depan, paha kiri, depan, belakang, kirim ke rumah. Sekalian baik isi perutnya kirim ke rumah, yang begitu mah. Maka karena momentumnya bulan Dzulhijjah, maka untuk kurban. Jika memang ada finansial, ada biaya, sekalian akekah plus kurban. Kenapa? Minimalis, gak perlu masak-masak, kasih deh kambingnya ke panitia, nargo panitia masak. Coba kalau akekah di rumah, boh ilah, udah mau waktu persiapan, bla 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 bla. Coba beli kambing, selain ke panitia, mohon maaf, ini ada 2 kambing, kambing yang satu ini kurban saya, yang satu ini akekah. Seneng gak panitianya? Udah seneng, langsung dipasak. Oh ilah, cukup untuk beli kambing doang dipasak panitia,
yang begitu yang cakep mah. Jangan ini mah tipunya minimalis, beli kambing satu, niatnya kurban sekaligus akekah, malaikat kok pusing. Yang ditulisnya akekah apa kurban? Karena momentumnya adalah bulan Zulhijjah, maka yang diutamakan adalah kurban. Seperti halnya begini, secara aturan SOP-nya, bila mana seseorang masuk ke masjid, jangan dulu duduk sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid. Kata Rasul, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusolliya raka'atain. Bila mana seseorang di antara kalian masuk ke masjid, jangan duduk dulu sehingga sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul. SOP-nya begitu. Tapi permasalahannya, kalau kita ke masjid, masuk ke masjid, pas ketika masuk ke masjid, di masjid sudah berlangsung sholat berjamaah. Pertanyaannya, bergabung berjamaah atau sholat tahiyatul masjid dulu? Kira-kira sholat tahiyatul masjid 2 rakaat apa langsung gabung berjamaah? Gabung berjamaah karena momentumnya sudah berjamaah. Jangan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dulu. Sama, masuk bulan Zulhijjah, masuk bulan haji, karena momentumnya sudah bulan haji, ya kurban, jangan akekah mah 11 bulan sisanya boleh-boleh saja, enggak harus di bulan haji. Selain afdolnya bulan Zulhijjah berkurban bagi yang mampu dan yang tidak melaksanakan ibadah haji, akekah dan kurban jauh tata cara SOP-nya. 1. Daging hewan kurban dibagikan dalam keadaan mentah. Oh, kurban mah. Sedangkan daging hewan akikah dibagikan dalam keadaan dimasak. No, enggak boleh akikah dibagiin dagingnya mentah. Melekum ke tetangga-tetangga, dibagiin daging mentah. Daging apaan ini? Akikah anak saya. Kenapa enggak dimasak? Takutnya salah selera. Mau sate, monggo, ada deh alasannya. Saya mah ngasih mentahnya aja dah. Takutnya mau nyate, mau dibuat tongseng, mau dibuat apa aja sayur terserah. Yang penting saya mah udah ngasih daging mentahnya aja. Takut kurang selera kalau dibuat sate, gitu katanya. Sunnahnya kalau akikah dagingnya dimasak, dibagikan. Dimasaknya juga rasanya rada-rada manis. Oh, akikah. Kalau daging kurban dibagikannya dalam keadaan mentah, waktunya cuma 4 hari. Oh, tanggal 10, 11, 12, 13, hanya 4 hari kurban mah. Sementara akikah mah panjang waktunya, brojol bayi belum sempat seminggu, belum sempat 2 minggu, 2 minggu belum sempat 21, 21 belum sempat 40 hari, 40 hari belum sempat setahun, belum sempat juga sampai itu anak menjelang balik masih bisa diakikahi oleh orang tuanya. Bila mana anaknya sudah balik, sudah dewasa, sudah bisa akikah sendiri, gak usah emak bapaknya lagi, karena emak bapaknya mengakikahi itu sampai akil balik. Kalau sudah akil balik, anaknya sudah dewasa, sudah mandiri,
boleh dipersilahkan untuk akekah sendiri. Tanya ke babanya, Mbak, dulu saya udah diakekahin belum? Boro-boro akekah lu mah. Dulu pas brojol gua di PHK, bapak kagak punya kerja. Wah iyalah, ternyata pas brojol pas di PHK bapaknya kena covid, biasa covid. Ternyata ditanya sama anaknya, boro-boro akekah, kerja gue pas itu mah kagak punya kerja di PHK. Kenapa ya mbak? Covid, gitu katanya. Ternyata belum diakekohi, anaknya sudah dewasa, maka sudah boleh akekah sendiri. Afdolnya laki-laki kambing 2, perempuan 1. Beda kalau kambing mah untuk kurban satu-satu semuanya. Tuh. Kalau untuk akekah utama afdolnya bayi perempuan 1, bayi laki-laki 2. Maka ibadah dohiriyah, ibadah fisik itu harus kelihatan. Ada batasan tata caranya, ada batasan tempatnya, ada batasan waktunya. Enggak sembarangan. Bulan puasa, Ramadan puasanya. Zakat fitrah, Ramadan waktunya. Mau haji di bulan haji, pelaksanaannya ada waktunya, ada tempatnya. Namanya umroh, namanya haji, hanya satu tempatnya di Mekah. Enggak bisa tempat-tempat lain. Maka ada ibadah yang berkaitan dengan tata cara, ada ibadah yang berkaitan dengan batasan waktu, ada ibadah yang berkaitan dengan batasan tempat. Itulah aneka ragam ibadah-ibadah yang bersifat fisik ataupun dohiriyah. Maka Islam ada yang dikatakan rukun Islam, itulah amaliyah dohir, sholat, zakat, puasa, haji, semuanya nampak, semuanya kelihatan. Ada amaliyah batin, enggak kelihatan. Apa? Perkara iman, enggak kelihatan. Cuma indikasi adanya iman kelihatan. Imannya enggak kelihatan, tetapi indikasi tanda-tanda adanya orang punya iman kelihatan. Namanya iman, puasa dong. Ngaku iman, sholat dong. Ngaku iman, zakat dong. Ngaku iman, puasa. Ngaku iman, haji kalau mampu. Maka orang beriman tidak kelihatan imannya, tapi indikasi adanya iman kelihatan. Listrik di kabel nggak kelihatan, tetapi adanya listrik kelihatan. Mana? Lampu nyala, kipas muter, mic bunyi, enggak kelihatan listriknya. Dari listrik berubah jadi energi gerak, energi cahaya, energi suara, ada listriknya. Listriknya enggak ada, lampu mati, kipas diem, mic kagak ada suaranya. Itu adalah potensi-potensi keimanan. Perihal keimanan ada aneka ragam. Ada iman yang pertama, al-imanu yazidu wa yanqus. Ada iman itu iman yazidu, naik, wa yanqus, turun. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Iman siapa? Iman manusia. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi lebih sering turunnya daripada naiknya. Kapan naiknya? Pas datang leasing ke rumah, naik imannya, langsung sholat duha 8 rakaat. Padahal gak pernah itu. Utang kelilit,
kerjaan banyak masalah, langsung tahajud, nggak nanggung-nanggung 50 rakaat, lagi naik imannya, kelar masalahnya, lonjot lagi terus. Itu manusia mah kena yazidu wa yankus, fluktuatif, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka manusia mah bukan malaikat, manusia bukan setan. Yang kedua, ada iman manusia yazidu wala yankus, nambah terus, kagak pernah kurang, naik terus, kagak bakalan kurang, kagak bakalan turun. Siapa? Imannya Rasul, imannya Nabi. Kagak pernah kedengeran ada Nabi, ada Rasul ngajuin proposal pengunduran diri. Ya Allah, kagak kuat saya mau jadi Nabi ini, godaannya gede pisan ini mah. Oh ilah, udah fitnah, udah dicoba, oh ilah kagak kuat, ngajuin proposal Nabi ngundurin diri, kagak ada ceritanya. Justru semakin ditekan, dicoba, diuji, difitnah, justru Nabi Rasul iman sama melesat. Itulah iman Nabi, iman Rasul, yazidu wala yankus, nambah terus, kagak bakalan kurang. Mana contoh buktinya? Kagak ada ceritanya Nabi Rasul mundurin diri, atau Nabi Rasul turun kelas. Yang kemarin umpamanya Rasul gagal turun dari Nabi, kagak ada ceritanya. Nabi Rasul enggak ada, Rasul turun pangkat di Nabi enggak ada. Kenapa? Karena memang daripada fluktuatif potensi frekuensi keimanan Rasul para Nabi ditekan, justru tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana contohnya? Nabi Ayub alaihi salam. Siapa yang tidak tahu Nabi Ayub? Dulunya seorang miliarder, semua perusahaan, pabrik semua pada masanya milik beliau, PT semuanya sudah punya, harta sudah berlimpah. Diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bangkrut. Ketika bangkrut, orang-orang yang loyal meninggalkannya, hilang harta bendanya, semuanya ludes. Ketika itu anak-anaknya sudah mulai goyang, meninggalkan ayahnya, tinggal satu istrinya, Siti Rohmah. Hartanya sudah hilang, anaknya sudah hilang, yang dulu diurus, digedein, dididik, ternyata ketika seorang ayah tidak memiliki harta benda, anaknya malah ninggalin. Jadi ujian, jadi cobaan. Pantas Allah nyebutin, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum. Anak, pasangan, istri bisa saja jadi fitnah, jadi musuh. Tuh, Nabi Ayub aja ditinggalin sama anak-anaknya, harta habis, anak-anaknya ninggalin karena bapaknya sudah gak punya harta, tinggal satu istrinya, itu pun bertahan, Siti Rohmah. Ketika Nabi Ayub diuji, dicoba dengan penyakit yang amat dahsyat dan tidak pernah sebelumnya ada terjadi, penyakit kusta, penyakit kulit, sampai kulit dagingnya digerogoti oleh belatung. Saking digerogoti belatungnya, hampir menembus jantung dan lipernya. Berapa lama diuji, dicoba oleh Allah? 13 tahun. Mau sholat, belatungnya dicopotin dulu, dicomotin. Nanti udah sholat ditempelin lagi. Dicoba itu. Kalau kita udah mau sholat, belatungnya dicopotin dulu, comotin dulu. Udah sholat ditempelin lagi. Apa kata Nabi Ayub?
ini belatung hidup di dalam badan saya, berarti rizkinya belatung ada di badan saya, ditempelin lagi belatungnya. Kata Nabi Ayub, khawatir istrinya enggak kuat nemenin melayani suami yang sudah begitu. Maka kata Nabi Ayub, istrinya Siti Rohmah supaya meninggalkannya. Habis semuanya. Harta ludes, anak-anak meninggalkan, anak buah enggak ada, anak istri tinggal sendiri. Nabi Ayub diuji, dicoba, sakitnya benar-benar sakit, tapi masih bisa ibadah. Tanda punya iman. Ketika diuji dicoba, riwayat menyebutkan sampai 13 tahun sakitnya, tapi Nabi Ayub imannya bukan merosot, imannya bukan turun, malah tambah melesat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah imannya Nabi, imannya Rasul, yazid wala yankus, nambah terus agak bakal kurang. Yang ketiga, yankusu wala yazidu, terus kurang kagak pernah nambah-nambah, nyuksuk terus ini mah, terus turun terus. Imannya siapa? Iblis, setan. Imannya iblis, imannya setan, kagak ada ceritanya iblis setan naik imannya, turun terus. Kenapa? Iblis menggoda, menjerumuskan manusia, kagak puas iblis ke neraka sendiri, puasnya iblis ngajak yang lain supaya ikut bareng ke neraka. Maka ada orang jadi caloknya calo maksiat. Siapa? Iblis itu. Marketing jahanam. Oh, ada yang ngejual kapling jahanam, ada yang ngejual kapling neraka. Siapa? Iblis, setan. Ada juga yang beli sampai ketemu duit di bawah lemari, di bawah tempat tidurnya. Ada itu. Buat apa duitnya? Buat beli kapling neraka. Ada aja yang beli. Siapa marketingnya? Iblis sama setan. Iblis, setan udah pasti ada kaplingnya khusus. Kata iblis setan, nih kapling masih pada kosong, promo tanpa DP. Ada juga ternyata yang pada beli. Iblis marketingnya cakep, dijual. Maka iblis setan bersumpah. Ini sumpahnya iblis setan. Wallahi la aghwiyanna bani adam madamat arwahuhum fi jasadihim. Demi Allah, setan tuh pakai demi Allah juga, ternyata setan tuh. Demi Allah, saya akan menyesatkan seluruh keturunan Adam selagi nyawa ruhnya bersemayam di dalam badannya. Ilah, jangan dikira iblis setan nganggur. Kagak ada yang nganggur. Buktinya ibadah itu kagak ada namanya ibadah yang enteng, enggak ada, bohong. Saya mah alhamdulillah tiap malam bisa tahajud, bohong itu. Enggak ada ceritanya ibadah tanpa godaan, enggak ada. Kalau ibadah enteng, lurus, gampang, berarti iblis setan lagi ngopi, lagi nongkrong dulu itu, kagak gawe berarti. Udah coba, kalau iblis setan kagak gawe, diturunin itu, diturunin pangkatnya sama atasannya. Tapi kalau iblis setan berhasil, orang mau sholat digagalin, la ilah, gak usah sholat, la ilah, besok masih ada, gak usah ngaji, la ilah, udah banyak kiai, banyak ustad, ngapain ngaji? Mau ngaji kagak jadi, bener pisan. Mau ngaji mah dites dulu, tangannya keluar, tes dulu. Hujan, ya kagak jadi hujan itu. Padahal mah
peci udah make, koko udah make, sarung udah siap, tangannya keluar, hujan, ya gerimis, kagak jadi. Datang temennya, Assalamualaikum bro, mancing, tungguin. Ilah, giliran lagi kagak mau disamper mancing, mau. Kata iblis, yes, laporan dan sukses. Kagak ngaji, kagak sholat. Kata atasannya, cakep dente, ini baru, good job. Langsung besok dapat bonus, naik tingkatnya. Iblis. Maka iblis, setan itu imannya yankusu wala yazidu, kagak bakal nambah, terus berkurang. Kenapa? Sumpahnya saja di hadapan Allah, saya bersumpah akan menyesatkan seluruh keturunan Adam selagi ruhnya bersemayam di dalam badan mereka. Sumpah iblis. Yang terakhir ada iman la yazidu wa la yankusu. Nah, unik ini mah, enggak nambah, enggak berkurang. Kagak bakal nambah, kagak bakal kurang, begitu aja. Siapa? Imannya malaikat. Iman malaikat mah kagak bakal nambah, kagak bakal kurang, begitu aja flat. Kenapa? Karena malaikat gak punya hawa nafsu. Disuruh sujud, sholat. Malaikat dulu diperintahin oleh Allah sujud pada Nabi Adam, kan begitu. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kami sampaikan kepada seluruh malaikat, sujudlah hormat kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud pada Nabi Adam kecuali pertanyaannya, kira-kira malaikat yang dulu sujud kepada Nabi Adam kira-kira sekarang lagi ngapain? Kira-kira kan dulu disuruh sujud tuh, disuruh sujud kepada Nabi, sujud semuanya. Pertanyaannya, kira-kira malaikat yang dulu sujud pada Nabi Adam sekarang ngapain? Kata siapa? Karena malaikat la ya'sunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu akan tunduk dan tidak akan membantah. Kata Allah sujud, sebelum ada instruksi lain sujud sampai kali kiamat kok. Itu malaikat. Kagak ada ceritanya encok malaikat encok, udah ilah asam urat, enggak ada. Kenapa malaikat beda? Makhluknya makhluk cahaya, tidak punya jenis kelamin, enggak punya hawa nafsu, maka imannya la yazidu wa la yankusu, imannya tidak akan bertambah dan tidak berkurang. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, maka idealnya ibadah kita dengan tidak dibatasi waktu dan tempat. Jangan sampai ibadah kita ibadah musiman. Kalau ibadah musiman mah murah, beli rambutan pas musim rambutan, mahal apa murah? Murah, orang dari musimnya. Yang mahal itu bila mana kita beli buah bukan pada musimnya, pasti mahal. Kalau sholat, taraweh, zikir, sedekah, Ramadan emang waktunya, banyak temennya. Coba sekarang hataman Quran, lagi Ramadan jam 5 udah penuh masjid.
Kapan itu? Ramadan. Coba sekarang. Enggak ada, emang bukan musimnya. Namanya musim mah datang kagak usah diundang, pergi nggak usah diusir. Namanya juga musim, datang sendiri, habis sendiri. Itu namanya musiman. Ibadah kita jangan pakai musiman. Itulah pentingnya istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik kepada kita, senantiasa istiqomah mendapat dan menggapai rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.